Ya, selanjutnya saya mau lanjutkan untuk pangkat. Tadi terakhir kita sudah bahas mengenai kaidah-kaidah perpangkatan. Jadi kalau misal, oh ya, halaman 2.2 ya. Jadi misalnya kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu caranya A kemudian pangkatnya ditambahkan. Contohnya di halaman 2.3, misalnya 6 pangkat 4 dikalikan 6 pembagian, itu pangkatnya dikurangkan. Contohnya 4 pangkat 7. Kalau misalnya pangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya itu dikalikan pangkat. Terus kalau A pangkat M dikalikan B pangkat M pangkat N, itu artinya nanti pangkat M dikalikan N untuk A, kemudian sama halnya dengan B, pangkat M dan N-nya dikalikan. Terus kalau ada perpangkatan pecahan, itu jadi nanti pembilang dan penyebutnya dipangkatkan dengan pangkatnya tersebut. Terus yang rumus yang keenam, jika ada perpangkatan tapi bentuknya per, kita bisa jadikan misalnya itu 1/A pangkat M ya. Nah itu kita bisa balik menjadi A pangkat min M. Kalau akar ya juga ada rumus-rumusnya. Langsung dibuka di halaman 2.6 itu. Jadi kalau ada akar A pangkat M dari A pangkat N, nah itu caranya bisa A pangkat N per M ya, A pangkat N per M. Contohnya itu di bawahnya itu misalnya akar pangkat 3 dari 4 sama dengan, jadi 4 itu kan 2 pangkat 2 kan, jadi dijabarkan menjadi 2 pangkat 2, lalu kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 2 per 3. Jadi akar 3 nya itu kita jadikan per 3. Rumus yang kedua, jika akar pangkat M dikali A kali B, itu artinya perkalian dari pangkat A dan pangkat B. Sebagai contoh misalnya nomor 2 itu akar pangkat 3 dari 216. Jadi 216-nya itu kita jabarkan jadi 8 kali 27 ya kan. 8 kali 27 itu adalah 216. Lalu 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sedangkan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Lalu akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 adalah 2. Nah itu pakai rumus yang nomor 1 itu kan. Jadi itu kalau dikeluarkan kan 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu kan 1. Jadi 2 pangkat 1 itu adalah 2. Lalu sampingnya itu 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ya benar ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah terus 3 pangkat 3 kan. Nah itu sama pakai rumus yang nomor 1 tadi, jadinya 3 pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu 1. Jadi 3 pangkat 1 3 kan. Berarti 2 kalikan 3 itu ketemunya 6. Lalu jika ada lagi akar pangkat M dari A, itu adalah A pangkat 1 per M. Jadi A nya itu pangkatnya 1, makanya
jadinya 1/m. Terus ada lagi akar pangkat n dari A diakarkan lagi pangkat m, itu jadinya m kali akar pangkat m kali n dari A. Itu kayak di nomor 4 tuh, rumus nomor 4. Misalnya akar 2 pangkat 6, akar 2 pangkat 6 diakarkan lagi 3, itu kan jadinya 6-nya dibagi dengan 2, karena kan akar pangkat itu maksudnya kan yang di dalam bilangan yang di dalam akar pangkat 3 itu kan sebetulnya akar pangkat 2, karena akar pangkat 2 itu kan nggak perlu ditulis, nggak apa-apa kan, jadi nggak usah ditulis. Nah terus akar pangkat 2 pangkat 6-nya itu 6-nya dikeluarkan, dibagi 2, ketemunya 3, ya kan? Kok salah ya? Kemudian 3 kalikan 3 ini harusnya 9. Kok gitu ya? Oh enggak, salah, benar. Oke, saya ulangin. Jadi yang bilangan yang akar 2 pangkat 6. Jadi kalau akar 2 itu kan nggak perlu ditulis. Berarti di situ kan 2, akar 2. Lah akar 2 itu dikalikan 3. 3 yang paling luar itu loh ya, yang luar, jadi kan ketemunya 6. Nah, hasil akhirnya kan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6. Nah, 6 sama 6 itu kan bisa dipakai rumus nomor 1. Jadinya 6/6 itu 1 kan. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Terus ada lagi kalau rumusnya itu adalah rumus yang kelima ya. Pangkat dari sebuah bilangan. Nah, nanti pembilang dan penyebutnya diakarkan sesuai dengan M. Jadi atas diakarkan sendiri, pembilangnya diakarkan sendiri, penyebutnya diakarkan sendiri. Itu untuk operasi akar-akaran. Akar-akaran. Nah, terus logaritma itu merupakan bentuk perpangkatan juga. Jadi ada kaitannya dengan perpangkatan. Jadi harus mudeng pangkat juga ya. Juga ada rumusnya, itu ada 7. Jadi misalnya ada A log X kali Y, itu bisa dijabarkan menjadi A log X ditambah A log Y. Jadi perkalian itu bisa dipecah menjadi tambah. Sebagai contoh itu yang bawahnya nomor 1 ada 2 log 8 kalikan 16. Nah itu bisa dipecah menjadi 2 log 8 ditambah 2 log 16. Kemudian 2 log 8 itu adalah 3. Nah 3 itu dari mana? Karena gini, 8 itu kan 2 pangkat 3, benar kan? 2 kali 2 itu 3 ya. 2 log 2 pangkat 3 itu 3. Sama halnya dengan 2 log 16 4 ya, 2 pangkat 4 itu kan 16, karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Nah terus jadi itu jadinya 2 log 2 pangkat 4. Nah 2 log 2 pangkat 4 itu 4. Nah terus tinggal dijumlahkan 3 tambah 4. Terus kalau bagi itu jadinya negatif ya. Langkah-langkahnya sama persis dengan perkalian, cuman ini dikurangi. Ya, kalau perkalian kan ditambah. Kalau Anda ketemu A log X pangkat R, nah R-nya itu dijadikan perkalian, hasil kali dari A log X. Jadi R-nya itu dijadikan kali. Terus kalau ada A log X, ya A log X itu bisa dijabarkan menjadi A log B dikali B log X. Sebagai contoh nomor 4 halaman
2.8, misalnya ada 2 log 16. Ya, 2 log 16 itu kan bisa kita pecah. 16 itu kan 2 log 16 itu ya. Jadi kita bisa pecah menjadi 2 log 4 dikali 4 log 16. Ya, 2 log 4 dikalikan 4 log 16, di mana 2 log 4 itu adalah 2. Ya, jadi 4 itu kan 2 pangkat 2. Ya kan? 2 log 2 pangkat 2 itu 2. Lalu dikalikan sampingnya 4 log 16. 4 log 16 itu adalah 4 log 4 kuadrat, ya kan? 4 log 4 pangkat 2. Nah, 4 log 4 pangkat 2 itu ketemunya 2. Lalu dikalikan aja 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, ini cara ini agak panjang, tapi bisa juga. Ya, untuk beberapa contoh soal ini sangat membantu. Rumus yang ke-6, kita balik lagi di 2.7, itu ada A log A sama dengan 1. Jadi kalau 1 log 1 ya 1, 2 log 2 ya 1, 3 log 3 ya 1. Jadi kalau sama ya, suku yang atas sama suku yang belakang itu sama, jadinya 1. Terus kalau ada A log 1 sama dengan 0. Ya. Pokoknya kalau log 1 belakangnya 1 sama dengan 0. Terus kita masuk ke yang kegiatan belajar 2 mengenai banjar dan deret. Jadi banjar itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu banjar. Nah, ini biasanya kalau banjar ini kita disuruh mencari polanya ya. Mencari pola dari banjar tersebut. Nah, untuk mencari pola itu kita ada rumusnya itu. Mana ya rumusnya ya? Nah, rumusnya ada di sini. Jadi langkah pertama itu kalau kita disuruh mencari pola dari sebuah banjar, itu kita cari B. B itu beda atau selisih. Nah, selisih itu bisa didapat dari selisih suku yang kedua dikurangi suku pertama bisa, atau suku ketiga dikurangi suku kedua bisa, suku keempat dikurangi suku ketiga bisa. Pokoknya selisih ya, selisihnya harus 1 ya, antar 1. Jadi nanti ketemu B. Lalu habis itu ada istilahnya S. Ya. S itu adalah jumlah. Ya. Jumlah dari sebuah bilangan, dari sebuah deret. Nah, itu sebagai contoh, nomor 1 itu ada deret 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk cari B atau bedanya tadi itu adalah SN dikurangi SN min 1. Misalnya S1 jangan S2 ya, misalnya S2 itu kan nilainya 2 itu dikurangi SN1. Tadi kan kita menggunakan suku kedua, jadi 2 kurangi 1 kan, jadi kita pakai suku yang pertama. Suku pertama nilainya 1, jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. Terus misalnya lagi nomor 2 itu contoh yang kedua, itu ada banjar 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kita disuruh cari bedanya berapa. Nah, untuk cari beda itu rumusnya SN
min Sn min 1. Misalnya S-nya kita ambil S yang kedua. S yang kedua itu kan nilainya 10. Ya kan? Dikurangin Sn min 1. Tadi kan kita ambil suku yang kedua. Berarti 2 kurangi 1, 1. Lalu kita lihat nilai dari banjar atau suku yang pertama adalah 5. Berarti 10 kurangi 5 ketemunya 5. Jadi bedanya 5. Terus lagi yang ketiga itu ada banjar 10, 8, 6, 4 dan seterusnya. Kita disuruh cari bedanya berapa. Jadi caranya itu kan sama, Sn min Sn min 1. Misalnya Sn-nya kita pakai yang kedua. Sn yang kedua 8, ya kan? Kemudian Sn min 1 10. Jadi 8 kurangi 10 adalah min 2. Jadi bedanya min 2. Kemudian kalau deret, ya deret itu bila suku-suku pada suatu banjar dijumlahkan. Jadi banjar-banjar itu kan ada suku 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dijumlahkan semua itu ketemunya deret. Ya. Nah itu untuk menghitung deret ya atau jumlah dari suku-suku dijumlahkan itu bisa lihat di halaman 2.23. Jadi Sn sama dengan A plus N min 1 kalikan B. Nah A itu adalah suku yang pertama. Ya suku yang pertama. Terus N itu ya suku yang mau dicari, misalnya suku keberapa, ke-10, ke-15 atau keberapa. Dikurangin 1 dikalikan B, B-nya sama, beda ya. Nah, sebagai contoh itu ya, yang bawah itu. Jika ingin mengetahui suku ketujuh suatu banjar, hitung yang suku pertamanya 1 dan bedanya 2. Jadi diketahui ada sebuah banjar di mana suku pertamanya 1, kemudian bedanya 2. Jadi setiap suku itu bedanya 2. Jadi kalau habis 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah yang ketujuh, suku ketujuh itu berapa? Nah, kita tinggal masukkan rumusnya. Sn sama dengan A tambah N min 1 kalikan B. A-nya 1 kan, sudah diketahui. N-nya 7, karena yang ditanyakan suku ketujuh. Dikurangin 1, dikalikan bedanya 2. Ketemunya 13. Jadi pada suku yang ke-13, pada suku ketujuh nilainya adalah 13. Terus ditanyakan deret hitung. Nah, deret hitung itu maksudnya nilai dari suku pertama ditambah nilai dari suku kedua ditambah nilai dari suku ketiga sampai ke-7 dijumlahkan semua. Jadi misalnya tadi kan suku pertama 1, suku kedua kan selisihnya 2 berarti 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ditambah sampai yang ke-7 itu berapa. Nah itu ada rumusnya J itu jumlah maksudnya. J sama dengan setengah kalikan N dikali A tambah Sn. Jadi setengah kalikan 7 kalikan 1 ditambah 13. Ya Sn-nya kan 13 tadi sudah dihitung. Jadi pada suku ke-7 kan jumlahnya 13, ketemunya 49. Jadi dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, keenam, ketujuh itu kalau dijumlah hasilnya adalah 49. Kita menggunakan deret dan banjar ini untuk dalam ilmu ekonomi juga. Ya, misalnya kalau mau ngitung bunga pinjaman. Nah, itu rumusnya adalah I sama dengan P kali R kali T. Jadi P-nya itu adalah I itu adalah interest ya, besar bunganya.
Jadi besar bunga itu didapat dari P itu besar utang atau prinsipalnya berapa, dikalikan R itu rate itu bunganya berapa persen, dan T itu time, waktu. Nah itu nanti dikalikan semua akan ketemu besar bunganya. Nah selain untuk menghitung bunga, bisa juga untuk menghitung nilai sekarang. Jadi uang atau benda-benda berharga itu mempunyai nilai waktu, ya, mempunyai nilai waktu. Nah, sebagai contoh itu ya, langsung ke soal aja. Setahun lagi 2.26 ini halaman 2.26. Setahun lagi Asbun akan menerima uang sebesar 10.000. Jadi setahun lagi ya, belum menerima. Baru tahun depan. Berapakah nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunganya adalah 13% setahun? Dalam masalah ini ya, jadi A itu adalah uang yang akan diterima tahun depan, jadi 10.000. R-nya adalah tingkat bunga 0,13 dan T-nya sama dengan 1 karena 1 tahun. Nah, yang ditanyakan P itu jumlah atau nilai uang 10.000 sekarang. Nah, caranya adalah 10.000 atau A dibagi 1 plus R kali T. Nah, ketemunya adalah 8.849. Ya, jadi nilai uang sekarang sebetulnya lebih rendah ya daripada uang tahun berikutnya. Jadi uang 10.000 tahun depan itu kalau diterima Asbun pada sekarang ini adalah 8.849,56. Lalu yang ketiga, selain untuk menghitung nilai sekarang atau nilai uang, kita juga bisa menggunakan untuk menghitung bunga majemuk. Ini yang suka utang ini ya, utang kartu kredit, ada baiknya Anda memahami ini. Langsung ke contoh soal halaman 2.28. Misalkan ada uang sebesar 1.000 dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun dan diambil setahun sekali. Maka berapa jumlah uang tersebut selama 6 tahun? Nah itu sudah ada rumusnya, kita tinggal masukin aja. A sama dengan P kalikan 1 ditambah I per M pangkat N kali M. Ya, jadi P-nya itu kan 1.000. 1.000 itu uang, P itu uang yang yang kita pinjam ya. 1.000, kemudian I-nya interest atau rate atau bunganya 5%. 5% itu kalau dijadikan desimal adalah 0,05. M-nya 1, karena kan diambil tiap tahun kan. Itu kan diketahui tiap tahun, setahun sekali diambil. Jadi M-nya 1, kemudian N-nya 6 karena selama 6 tahun. Jadi N-nya 6. Lalu kita tinggal masukkan aja P-nya 1.000 kalikan 1 ditambah I-nya 0,05 per M, M-nya 1. Jadi itu karena diambilnya kan tahunan, jadi 1. Kalau diambilnya tiap setahun 2 kali, nah itu ditulis 2 gitu ya. Terus dikalikan 6 kalikan 1. Ya. N kalikan M. Nah terus ketemu hasilnya adalah 1.340. Jadi tiap tahun bisa diambil uang sebesar 1.340. Oke, kayaknya itu aja ya untuk modul 1 dan 2. Jadi nanti kalau Anda belajar kemudian menemukan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terus besok Kamis kita akan lanjutkan modul terakhir 5 dan 6. Terima kasih.